Alright, welcome back to last part. Ini adalah video lanjutan dari tutorial eksperimen untuk SPSS yang kemarin kita sudah bahas. Nah, yang harus dilakukan langsung saja adalah membuka data kembali yang kemarin sudah kita kerjakan. Tapi kali ini yang kita pakai adalah nilai yang ada di bagian klasifikasi. Ada score, ada class or classification, ada tes. Jangan lupa kelas ini adalah penanda kemampuan siswa. Kelas rendah, tengah, dan atas supaya nanti kelihatan yang rendahnya itu menjadi berapa nilainya setelah treatment, kemudian yang 2 dan 3 juga akan kelihatan seperti apa hasilnya. Kemudian di bagian tes jangan lupa, karena ini masuk ke dalam satu barisan saja, maka kita perlu klasifikasikan 1 untuk pretest dan 2 untuk post-test. Caranya, seperti biasa kita kopikan angkanya, kemudian kita masukkan ke dalam SPSS, kopikan di bagian variabel. Oke, copy, kemudian masukkan. Nah, untuk yang ini agak lebih detail dalam pengisian label. Variabel 1 tadi adalah score, kemudian bagian 2 itu adalah classification atau kelas saja, kemudian yang terakhir adalah pretest dan post-test kita sebutkan saja tes. Nah, untuk label kita harus sesuaikan dengan klasifikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk bagian ini ada score, kemudian di bagian kelas tadi 1 untuk low kan, sehingga yang harus kita lakukan adalah 1 titik, kemudian ketik low, koma, spasi, jangan lupa pakai spasi, 2 titik, average untuk nilai rata-rata, average, koma, jangan lupa kemudian spasi, yang terakhir adalah 3 titik, high. Jangan pakai koma lagi karena setelah ini tidak ada lanjutan variabelnya. Kemudian klik saja enter sehingga nanti akan muncul bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang bagian bawah kita lakukan hal yang sama tapi dengan isi yang berbeda. 1 titik, ini adalah untuk pretest, koma, 2 titik, kemudian kita isikan post test. Jangan sampai tertukar karena nanti akan mempengaruhi proses analisis kita. So, yang pertama adalah kita lakukan analyze. Kalau ini sudah selesai, kita lakukan di bagian analyze. Kemudian general linear model. General linear model. Kita ambil yang univariate. Dependent variable seperti biasa kita akan masukkan hasil belajarnya atau skornya tadi. Kemudian yang 2 ini kita akan masukkan di bagian fixed factors. Masukkan di bagian fixed factors. Tapi setelah selesai ini jangan diklik OK dulu karena kita akan lanjutkan ke bagian plot. Jadi silakan diklik di bagian plot sehingga akan muncul seperti ini. Yang harus dilakukan adalah masukkan kelas di sini, kemudian separate lines di sini, kemudian add. Setelah itu dibalik, tes yang di atas, kemudian kelas yang di bawah, kemudian add lagi, sehingga nanti akan muncul kelas bintang tes, kemudian tes bintang kelas. Kalau sudah, silakan diklik continue. Dan yang tahap selanjutnya adalah silakan klik di bagian post hoc. Kita masukkan dua-duanya. Ini untuk deskripsi hasil datanya. Kita centang LSD. Oke, kalau sudah silakan diklik continue. Nah, jika sudah selesai, baru silahkan diklik OK. Sekarang kita klik OK. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah jumlah gambaran data yang kita miliki. N-nya untuk yang rendah itu ada 14 orang. Kemudian yang nilainya rata-rata itu ada 12 orang. Nilainya tinggi ada 12 orang. Untuk pretest dan post-test jumlahnya harus sama. Karena otomatis seperti kita tahu jumlahnya memang harus sama antara pre dengan post. Kemudian di sini ada significance, ini harus kita perhatikan. Significance-nya kalau kita perhatikan semuanya berada di bawah 0,050. Secara sederhana treatmentnya berhasil.
Nah, di bawah sini kalau kita mau perhatikan adalah ini perbandingan nilai antara yang low dibandingkan yang rendah, ini akan minus. Kan nilai yang low pasti lebih rendah daripada yang average atau high. Nah, kebalikannya ketika itu 2 dibanding 1, nilainya akan menjadi minus. Dan ini adalah jarak atau selisihnya. Selisih nilainya bisa tergambar secara langsung di bagian satu tabel ini. Signifikansinya sekali lagi berada di bawah 0,050. Ini selisih jaraknya. Nah, sekarang kita melihat profile plots-nya. Jadi yang warna hijau ini adalah post-test, yang warna biru ini adalah pretest. Kalau kita perhatikan, pertama yang akan kita lihat adalah garis hijau itu berada di atas, dan ini adalah penanda post-test, sedangkan yang biru itu berada di bawah, ini adalah pretest. Kenapa hijau di atas? Ini menunjukkan bahwa nilainya lebih tinggi. Kalau seandainya hijaunya malah di bawah, atau post-testnya malah di bawah, berarti nilainya menurun. Nah, yang ujung ini adalah gambaran dari peningkatannya. Jadi ini adalah low, kemudian di sini adalah average, di sini adalah high. Yang low, pretestnya itu berada di sini, yang average itu posisinya berada di sini nilainya, dan yang post-test itu berada di sini, lebih rendah. Nah, kalau kita perhatikan, yang asalnya di sini, low-nya dia naik berada menjadi di sini. Kemudian yang average-nya asalnya di sini, dia naik menjadi di sini. Dan yang high-nya yang asalnya di sini, dia naik berubah menjadi ini. Dan kalau kita perhatikan, yang paling signifikan naiknya adalah yang kelas rendah. Yang kedua adalah yang kelas atas, dan yang terakhir adalah kelas menengah. Itu artinya treatment yang kemarin kita lakukan pas pada saat melakukan penelitian, itu paling efektif untuk kelas siswa yang kelas rendah ini, sehingga nilainya meningkat menjadi lebih tinggi. Ini adalah gambaran data yang bisa menggambarkan hasil penelitian kita. Nah, sekarang kita lihat yang bagian bawah. Ini ada pretest, di sini ada post-test. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada tingkat kemiringan yang berbeda. Ini ada kaitannya dengan yang di atas. Ini adalah pretest, ini adalah post-test. Semuanya miringnya ke kanan itu semakin ke atas karena nilainya lebih tinggi. Seandainya miringnya ke bawah seperti ini, itu artinya nilainya semakin rendah. Nah, di sini kita bisa lihat seperti yang saya sebutkan tadi, yang paling signifikan itu adalah nilai yang low, karena meningkatnya lebih tinggi sehingga miringnya lebih besar. Jadi urutan pertama adalah yang kelas low, kemudian yang kedua adalah yang high, yang terakhir adalah kelas yang tengah. Di sini juga tergambar bagaimana peningkatan dari masing-masing kelas. Nah, pertanyaannya lah, apakah mungkin misalnya dua ini naik, satunya turun? Itu bisa terjadi. Karena sekali lagi yang harus diperhatikan adalah uji statistik dengan SPSS ini, kita tidak melihat seperti yang kita bahas yang sebelumnya, bahwa kita tidak melihat hanya membandingkan nilai rata-rata seluruh siswa atau nilai jumlah seluruh siswa saja. Yang kita bandingkan itu adalah nilai per individu. Sehingga kalau misalnya nilai yang rendah ini naik, nilai yang sedang naik, tapi ternyata yang ininya itu turun, itu akan kelihatan di sini. Karena sekali lagi penjabaran atau penghitungannya itu adalah per individu, sehingga kelas ini dia akan turun. Seandainya ini kita jadikan satu, garis yang akan kelihatan itu hanya satu naik saja. Karena secara umum kan naik semua, padahal di dalamnya ada yang gagal misalnya. Nah, dengan menggunakan uji ini kita bisa melihat apakah ternyata di antara yang banyak itu ada yang turun salah satunya. Dan itu bisa terjadi. Misalnya yang bawah naik, yang tengah naik, yang atas turun. Atau misalnya yang atas naik, yang tengah naik, yang bawahnya malah turun. Artinya treatment yang kita lakukan untuk kelas bawah itu tidak berhasil. Tapi berhasil untuk dua kelas yang lain, itu akan kelihatan di sini. Bisa tergambar dengan sangat jelas. Oke, that's it. Itu adalah akhir dari kelas statistik. Good luck dan semoga apa yang sudah di-share selama ini bisa bermanfaat untuk penelitian yang dilaksanakan. Okay, that's all. Thank you for your attention. Yeah, I'll see you again later. See ya.